semuanya, kembali lagi di channel Indofascom. Sebelumnya kita jangan lupa menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 ya teman-teman. Dan tentunya bagi yang teman-teman yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Dan jangan lupa selalu bersyukur kita telah dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah laptop, yaitu laptop 3 jutaan terbaru dari HP, dengan serinya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Serinya adalah 14S CF 2017 Ti dengan prosesor masih Celeron teman-teman, karena harganya juga 3 jutaan, yaitu N4020 dengan hard disk. Ini masih hard disk ya teman-teman, hard disknya 1 tera. Terus untuk memorinya, untuk RAM-nya 4 GB DDR4 SD RAM, maaf, ini enggak ada DVD-nya. Terus untuk Windows-nya udah ada bawaannya, yaitu Windows 10, jadi enggak perlu install lagi ya teman-teman. Kemudian layarnya 14 in HD LED display 220 nit. Baik, langsung aja kita buka teman-teman. Di dalamnya terdapat biasa ini manual produknya, ini petunjuk konfigurasi, terus ini biasa kartu garansi, kemudian unit laptopnya dibalut dengan styrofoam tebal seperti biasanya, kemudian chargernya seperti ini, masih khas HP seperti biasanya ya. Oh iya, untuk chargernya ini dia memakai, nah untuk konsumsi dayanya hanya 45 watt. Untuk adaptornya dia memakai konsumsi daya sangat kecil sekali, hanya 45 watt, dengan voltasenya adalah output tegangannya adalah kurang fokus ya. Output tegangannya adalah 19,5 volt. Di sini 2,31 ampere. Input tegangannya adalah 100 sampai 240 volt, 1,4 ampere. 50 sampai 60 Hz gitu teman-teman. Untuk adaptornya sangat, konsumsinya daya sangat kecil sekali, jadi lebih hemat daya. Untuk unit laptopnya adalah seperti ini teman-teman. Ini kameranya agak susah, ini saya ngerekam sendiri nih, soalnya masih pagi ya. Untuk laptopnya seperti ini, lumayan bagus, build bodinya juga oke, enggak kopong. Terus untuk keyboardnya lumayan enak. Kemudian untuk bodinya saya lumayan suka ini, untuk yang HP seri ini dia lebih simple, lebih praktis, tapi logo HP-nya di sini masih seperti seri-seri sebelumnya, khas dari HP. Tapi untuk dibilang slim sih enggak, dia termasuk laptop yang sedang ya teman-teman ya. Untuk bodinya sedang, jadi enggak slim banget, juga dia nggak terlalu tebal, jadi sedang gitu. Ini udah ada portnya juga, udah lumayan lengkap untuk seri-seri sekarang ini ya teman-teman. Baik, kita bahas untuk fitur-fiturnya.
Untuk kesimpulan bodinya, dia tidak terlalu slim juga tidak terlalu tebal, sangat medium ya untuk ketebalan bodinya. Kemudian di fitur-fiturnya ini ada ini DC-nya kalau nggak salah. Kemudian ada USB Type-C, ini buat SD card. Kemudian ini indikator powernya, ini indikator hard disk. Jadi indikator hard disknya di bagian samping ya teman-teman. Kemudian di bagian sisi kanan saya ini ada tombol jack audio. Jadi jack audionya sudah model satu lubang. Jadi untuk headset terbaru yang sekarang dia support sekali ya. Jadi yang model zaman dulu itu kan head colokannya kan ada dua, jadi kita harus belikan semacam soket tambahan untuk audionya, converter gitu. Lanjut untuk USB nya dia ada dua port. Jadi di sini di bagian sini nggak ada USB yang besar, cuman ada USB Type-C. Ini di bagian sini ada dua. Kemudian HDMI yang model besar ya teman-teman. Kemudian di sini ada LAN. Maaf yang tadi saya koreksi, di bagian kiri itu bukan, di bagian sini tuh ini bukan charger ya, ini ya. Ini buat kayaknya buat ngunci kalau nggak salah, buat ngunci laptop biar tidak hilang gitu. Itu ngunci seperti kabel itu. Kemudian di sini ya untuk dayanya, untuk DC-nya, adaptornya itu masukkan sini. Sini juga ada indikatornya, indikator chargernya. Kemudian coba kita nyalakan ya teman-teman. Tombol powernya di sebelah sini. Nah, ini indikator power, kemudian ini indikator hard disknya. Ini masih pakai hard disk. Loadingnya lumayan memakan waktu ini teman-teman ya, maklum harganya juga 3 jutaan dan teknologinya juga masih memakai hard disk. Loadingnya lumayan memakan waktu ini, jadi kemungkinan kalau pengen loadingnya cepet kita upgrade ke SSD. Untuk touchpadnya lumayan responsif, kita drag ini lumayan responsif. Kemudian apa ya untuk ininya ya kali, untuk kliknya juga enak, kliknya gak seperti laptop murahan yang kemarin. Nah ini enak, ini dia kita tekan di bagian mana itu dia responsif. Nah, tekan bagian sini dia responsif, kemudian tengah juga dia masih responsif. Nah, untuk bagian samping sini juga masih responsif, kemudian sini juga masih oke lah. Oke teman-teman, untuk touchpadnya lumayan recommended, ini enak buat kerja. Ini juga responsif nih untuk drag ini, apalagi setelah kita upgrade SSD itu akan lebih nyaman sekali. Untuk touchpadnya nggak seperti seri-seri kompetitor di kelasnya, dia ada
kita harus neken, kadang neken harus neken tengah. Kalau nggak neken tengah dia nggak mau responsif. Kalau ini beda ini. Kalau ini kita klik di bagian sini, dia masih responsif. Jadi recommended lah untuk touchpadnya. Untuk keyboardnya, untuk tombol powernya dia nggak terintegrasi ke dalam bagian keyboard, jadi lebih aman teman-teman. Untuk pribadi saya suka untuk tombol power yang terpisah dari keyboard karena akan lebih aman. Kemudian untuk fungsi-fungsi tombolnya, fungsi keyboardnya seperti ini teman-teman. Ini adalah tombol, jadi F1 F2 nya kita harus menggunakan Fn ya teman-teman. Kita harus menggunakan Fn. Kemudian ini tombol kontrasnya, nah ketika kita mau setting kontras kita nggak harus tekan Fn, ini langsung saja kita bisa tekan. Tapi kalau kita mau menggunakan fungsi yang F1 F2 dan sebagainya, kita harus menggunakan kombinasi tombol Fn. Untuk keyboardnya seperti itu. Kemudian ini untuk tombol untuk proyektor, untuk kita share ke layar. Ini ada PC screen, duplikat, extend, duplikat. Layar sini sama dengan layar monitor, layar proyektor maksud saya, extend. Ini layar 1, kemudian yang di proyektor adalah layar 2. Kemudian untuk tombol lainnya, oh ya, untuk keyboard ini, untuk seri ini udah backlight ya teman-teman, udah backlight. Nah, cakep sekali. Laptop yang harga 4 jutaan, 3 juta sampai 4 jutaan yang sudah memiliki keyboard backlight hanya HP, sementara baru HP. Manis sekali ini teman-teman. Jika kita berada di kegelapan, kita bisa nyalain ini supaya enak ketika kita ngetik. Kemudian ini untuk tombol volumenya, ini mode, tombol mode, kemudian volume turun, volume naik. Kemudian ini ada multimedianya teman-teman. Ketika kita menggunakan laptop ini, nyalain musik, ini ada tombol apa itu, next atau reverse, itu next, ini pause, stop, play. Kemudian ini untuk nonaktifkan fungsi dari WiFi, mode pesawat. Kalau kita di HP itu mode pesawat ini teman-teman. Nah ini mode pesawat, ini kita hidupin lagi. Kemudian apa ya, sementara itu untuk keyboardnya teman-teman, keyboardnya bagus sekali, bisa kalian lihat, touchnya enak. Kemudian udah ada backlightnya, dengan harga segitu udah ada backlightnya, baru HP ya teman-teman. Saya nggak di endorse, cuman ini saya cuman kagum aja dengan HP ngasih harga sekian tapi udah ada backlightnya, build quality-nya juga bagus. Coba kita gunakan untuk berselancar di dunia maya. Ini untuk berselancar, ini kita scroll gini, lumayan nggak ngelak ya teman-teman. Tapi tergantung apa itu, tergantung dari internetnya sendiri ya teman-teman. Kalau kita internetnya lagi down biasanya ngelak, tapi ini kebetulan pas internetnya pas lancar aja, jadi enak buat scroll gini. Kita main di beberapa tab juga lumayan enak. Lumayan lah, good job HP. Untuk kita main multitasking juga masih lumayan. Coba kita buka program secara bersamaan. Apakah dia masih enak, masih smooth? Program apa aja coba kita buka.
Oke, kita tunggu. Corelnya masih loading teman-teman. Corel sama Office-nya juga masih loading. Oke, udah kebuka semua. Gram untuk browser pakai Google Chrome, pakai 4 tab ini. Tuh 2 3 4. Kemudian saya buka ini aplikasi video. Aplikasi Dub Reader. Kemudian Photoshop, Word, buka Word, kemudian Corel ya teman-teman. Oke, untuk kita multitasking ini lumayan, cuman ketika kita buka program bersamaan itu ada sedikit ngelak. Cuman ketika programnya sudah kebuka semua, ini lumayan terasa ringan ya teman-teman. Ini jujur saja ini saya nggak melebih-lebihkan, nggak mengurang-urangi. Lumayan smooth, lumayan enak. Apalagi setelah kita upgrade ke SSD itu lumayan. Terus ini touchpadnya juga udah ada gesturnya ya teman-teman. Nah, gestur itu semacam apa ya? Jadi kita menggerakkan jari bersamaan itu akan seperti inilah. Kita bisa berpindah-pindah posisi. Gitu. Kita buka apa? Kita bisa Word sini, Corel sini, Photoshop sini, Dub Reader sini, gitu teman-teman. Untuk multitaskingnya seperti itu. Untuk audionya kita coba. Untuk audio sekelas laptop 3 juta 4 jutaan, untuk audio seperti ini lumayan lah teman-teman, lumayan bagus. Recommended sekali untuk audionya, jernih, tapi sayang sekali bassnya agak kurang, nggak ada gema-gemanya itu teman-teman, tapi lumayan lah. Oke, langsung aja kita bongkar teman-teman. Nah, ternyata ada bautnya teman-teman. Nah, udah kelihatan ini bautnya 1 2 3 4 5, tapi di sini kurang tahu apakah dia ada bautnya atau enggak, tapi kita lepas saja. Kita harus pakai obeng. Nah, jadi dalamnya seperti ini teman-teman. Untuk kita upgrade itu kayaknya kita nggak bisa upgrade kecuali kita lepas kemudian kita ganti yang lebih besar gitu teman-teman untuk RAM-nya. Nah, jadi kita mau upgrade laptop terbaru dari HP yang seri ini, kita harus tukar tambah RAM-nya dengan yang 1 keping 8 GB. Yang ini kemungkinan kita jual, kita tukar tambah gitu kemungkinan. Kemudian untuk harddisknya kita lepas, kita tukar tambah atau kita jadikan harddisk eksternal dengan menggunakan cache harddisk seperti ini. Cache harddisk seperti ini. Kemudian ini kita ganti ke SSD. Terus untuk audionya di bagian ini untuk audio bagian kiri left, dan ini untuk audionya yang bagian kanan atau right. Ini serinya pakai Vico ya teman-teman. Oh ya, untuk baterainya dia dengan baterai yang segede ini, laptop ini mungkin bisa bertahan sampai 6 jam teman-teman, kemungkinan. Tapi saya juga belum pernah coba sih. Siapa tahu teman-teman di rumah udah ada yang pernah beli dan mencoba daya tahan baterainya itu seberapa lama. Bisa teman-teman komen di kolom komentar ya. Oke teman-teman, untuk keseluruhan review
laptop HP seri 14S terbaru dari HP ini. Untuk harga yang ditawarkan lumayan lebih kompetitif atau lebih menjangkau kalangan, semua kalangan. Jadi semua kalangan bisa membeli ini karena di rank harga antara 3 sampai 4 jutaan. Kemudian untuk masalah quality controlnya untuk body dan sebagainya lumayan bagus teman-teman, dan fitur-fitur yang ditawarkan lumayan lebih lengkap. Terus cuman ketika kita mau upgrade kita harus mengeluarkan budget berlebih gitu. Untuk kesimpulan review laptop 4 jutaan dari HP terbaru 2020, semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi mencari laptop, atau buat bapak ibu semuanya yang mencarikan laptop untuk anaknya untuk belajar di rumah, stay at home. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Indofascom. Barokah semuanya, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.